때문에 다 망가졌는데 무슨 법이 그래? 뭡니까? 사람들 기억에서 잊힙니다. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita coba review drama paling baru nih ya, yang berjudul Vigilante. Episode 1 dan 2 ini dia, by Mimin. Drama ini berkisah tentang seorang anak laki-laki yang tampan seperti Mimin yang bernama Kim Ji-young, di mana dia bersekolah di sekolah kepolisian. Dan dia masuk ke sekolah kepolisian ini karena dia mengalami hal yang tidak menyenangkan di masa lalu, sekitar 12 tahun yang lalu, di mana pada waktu itu ada orang yang udah ngekill ibunya dia sendiri tapi tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Pengadilan bilang karena dia itu meminta maaf kepada keluarganya Kim Ji-young dan juga memiliki penyakit mental, sehingga dia hanya dihukum selama 3,5 tahun aja. Dan itu membuat Kim Ji-young kayak marah banget dong. Padahal dia itu kayak normal-normal aja. Bahkan ketika dia ngekill ibunya Ji-young, dia nggak ada penyakit mental sama sekali. Hingga 12 tahun telah berlalu. Orang yang ngekill ibunya Ji-young itu masih aja berkeliaran dong. Dan dia sekarang nyerang supir bus, dimana dia nggak terima karena si supir bus itu udah ngelaporkan dia ke Pak Pol. Dan diam-diam Vigilante memperhatikannya. Sang Vigilante tidak menerima gitu aja kalau misalkan dia hidup dengan tenang dan juga masih berbuat hal yang tidak baik kepada orang lain. Ya udah, Vigilante meminta dia untuk bertaubat, tapi dia nggak mau. Vigilante langsung memberikan pelajaran yang berharga bagi si Uda ini. Dan akhirnya Vigilante pun bisa membalaskan dendamnya dahulu, dan dia adalah Kim Ji-young. By the way, di sini Mimin kasih tahu ya, Vigilante itu apa? Vigilante adalah seorang yang menegakkan hukum dengan caranya sendiri. Istilah ini berasal dari bahasa Latin vigilantes urban yang diberikan pada penjaga malam di Romawi kuno yang bertugas memadamkan kebakaran dan menjaga keamanan. Oke, udah jelas ya. Oke, kita lanjut. Di sekolah kepolisiannya Kim Ji-young, dia memiliki seorang guru ataupun dosen yang sering ngajar mereka, yaitu si Opung ini. Dan dia memiliki teman juga yang ini. Mereka berdua adalah orang-orang yang sangat-sangat berprestasi di sekolah mereka. Bahkan dalam bidang olahraga mereka berdua juga yang terbaik. Terus ini Mimin kasih asupan sedikit ya bagi cewek-cewek nih khususnya. Nah, untuk lengkapnya nanti kalian lihat aja. Oke, Kim Ji-young sama teman-temannya itu benar-benar akrab banget, dan juga kebetulan mereka itu satu kamar. Nah, Ji-young selain sama temannya tadi, dia juga sekamar sama ada satu orangnya lagi. Jadi setiap asrama itu mereka sekamar sebanyak 3 orang. Teman sekamar yang satu lagi adalah ini. Jadi setiap akhir pekan mereka itu sering pulang ke rumah dan gak tidur di asrama mereka. Kim Ji-young memang adalah anak yang baik banget. Bahkan ketika ada orang yang kesusahan, dia selalu memberikan pertolongan, termasuk kepada si nenek yang lagi mendorong gerobaknya ini karena berjatuhan. Yang dia kumpulkan tuh dibantulah sama si Ji-young. Dan seperti biasa sampai di rumah tiap akhir pekan Ji-young tuh menonton berita, di mana nantinya dia bakal melihat orang-orang yang mendapatkan ketidakadilan dan dia nanti bakal ngebantu orang-orang itu untuk menghukum pelakunya. Dan malam ini dia bakal beraksi kembali. Karena dihukum tidak tepat, jadinya mereka terus-terusan mengganggu orang lain. Bahkan sekarang si ibu dan anak ini mereka gangguin. Tapi untung aja Vigilante ataupun Kim Ji-young datang untuk membantu si ibu dan juga si anak dan memberikan pelajaran berharga kepada 2 orang preman itu. Dan si ibu dan si anak pun selamat. Setelah itu Kim Ji-young melihat lagi nih berita dan ternyata ditujukan sama si bapak dokter ini, di mana dia sering banget melakukan praktek dengan mencibili pasiennya.
Dan ketika dia mau beraksi, datanglah si Kim Ji-young dan langsung memberikan pelajaran yang berharga juga sama si bapak dokter. Dan si bapak dokter ini nggak sampai di-kill sama dia dan disuruh untuk mencari pekerjaan lain dan berhenti sebagai dokter dan meminta maaf. 뭐야? 누가 들어오래? By the way, si Eda berambut merah ini adalah bernama Choi Mi-ryo. Dia bekerja di perusahaan media massa di mana mereka bakal mencari informasi-informasi untuk menaikkan rating media mereka. Jadi sekarang dia itu memiliki ide untuk memancing si vigilante itu menghukum orang-orang yang ya tidak mendapatkan hukuman setimpal gitu di pengadilan. Jadi dia bakal membuat acara dengan judul Vigilante dan dia yakin ratingnya bakal tinggi. Nah ini berita-berita yang sering dinonton sama si Kim Ji-young adalah berita-berita yang disiarkan sama media tempat si Eda Choi Mi-ryo itu. Nah si bapak dokter yang tadinya itu dihukum sama Ji-young malah ngerasa nggak bersalah dong. Dia bilang ke media kalau dia itu nggak bersalah sama sekali. Tapi untung aja si ibu ini ngebela Ji-young dan bilang bahwa mereka selamat gara-gara Ji-young ataupun vigilante. Karena berita yang disebarkan sama medianya Choi Mi-ryo, si Eda berambut merah, akhirnya nama vigilante itu dikenal baik oleh masyarakat. Dan ternyata siaran yang dibuat sama si Eda berambut merah itu dengan judul Vigilante melejit dan banyak banget yang suka dengan itu. So mereka bakal melanjutkan acara itu karena ratingnya tinggi. Ya taulah media kan ngejar rating pastinya. Kemudian Kim Ji-young sebenarnya mau menghukum si Uda ini nih yang minta maaf sama si ibu ini karena dia menyebabkan suami ibu ini meninggoy. Cuma kayaknya si Uda itu kayaknya nyesel banget dan meminta maaf dengan tulus sama si Eda itu. Mungkin dia nggak sengaja ataupun gimana, alhasil Ji-young pun mengurungkan niatnya untuk menghukum si Uda tadi. Kemudian dia nonton lagi berita yang disiarkan sama media si Eda berambut merah. Nah sekarang itu disiarkan bahwa mereka bakal mengungkap nih kasus Si Yoon, seorang anak yang dilakukan pelecehan sama si orang laki-laki yang lucnut gitu ya, yang bernama Jong Duk Hung. Nah karena dibuka lagi tuh beritanya kan, jadi banyak banget orang yang berunjuk rasa di rumah si Jong Duk Hung itu karena dia kan mendapatkan hukuman yang gak setimpal gitu. Dan ketika orang demo di depan rumahnya dia tuh kayak nggak terima dan nggak peduli sama sekali. Dia malah kasihkan makan kayak gini. Wah, luar biasa sekali ya Jong Duk Hung ini ya. Nah pada malam harinya Kim Ji-young itu langsung mencari informasi tentang si Kim Duk Hung. Seperti biasa selalunya sebelum ngehukum orang-orang itu dia mencari informasi-informasi dulu melalui basis data yang ada di komputer tempat dia sekolah. Dan kebetulan pada hari itu datanglah gurunya, untung aja nggak ketahuan ya kan. Karena kebetulan dia sama temannya itu pernah ditugaskan sama gurunya untuk membuat aplikasi gitu. Jadi dia langsung gercep balik ke aplikasi itu dan gurunya pun nggak curiga sama sekali. Dan gurunya bilang ya walaupun dia lagi rajin nilainya nggak bakal berpengaruh untuk itu. Dan dia bilang oke, nggak apa-apa, yang penting dia nggak ketahuan gitu. Dan kalian tahu pada malam harinya si Jong Duk Hung itu kabur dong karena kan banyak banget orang yang demo di depan rumahnya dia. Terus si Eda berambut merah itu ngikutin si Kim Duk Hung karena dia yakin banget bahwa Kim Ji-young ataupun vigilante bakal menghukum si Kim Duk Hung pada malam itu. Dan ternyata Kim Duk Hung itu pergi ke pelabuhan dan terus diikutin sama si Eda berambut merah. Tapi ketika itu dia kehilangan si Kim Duk Hung karena semua mobilnya itu mirip biru sama seperti yang dikendarain sama Kim Duk Hung. Jadi dia nggak tahu kemana tuh perginya dia Kim Duk Hung itu. Nah keesokan harinya itu Pak Pol ataupun detektif pergi ke rumahnya Kim Duk Hung dan mereka nggak menemukan apa-apa dong. Karena memang Kim Duk Hung itu pada malam harinya dia udah pergi. Dan media pun beserta masyarakat banyak banget bertanya-tanya sama Pak Pol kemana Kim Duk Hung pergi. Nah sebenarnya kan di kaki itu ada pelacak yang diletakkan sama Pak Pol karena dia masih dalam pengawasan gitu. Dan mereka tahu kalau dia lagi ada di pelabuhan ini tapi nggak ada ketahuan di mana keberadaannya. Si Eda berambut merah dan timnya juga standby di sana untuk melihat situasi. Terus Kim Ji-young melihat juga kalau misalkan si Jong Duk Hung itu kabur dan sekarang ada di pelabuhan. Nah hingga malam detektif sampai di sana dan mereka pun nggak menemukan apa-apa. Dan pelacak kakinya Kim Duk Hung itu kayaknya udah dilepas sama dia. Dan mereka pun bakal mencoba mencari lagi di mana keberadaan Kim Duk Hung.
Dan awalnya salah satu dari detektif itu curiga kalau orang ini adalah Kim Duk-hung, dan ketika dipastikan ternyata enggak, beda orang dan dia hanya pengantar paket aja, paket makanan gitulah kayak GoFood. Tapi ketika dia masuk ke dalam ya kan, ternyata ada orang yang nyerang si pengantar makanan itu. Dan ketika dia naik ke atas itu tuh udah beda orang, dan ternyata si detektif ini curiga kalau misalkan dia adalah si Jung Duk-hung. 레오나 대가리 깨지기 전에 어? Dan bener aja dong, itu adalah si Jung Duk-hung, dan si Pak Pol itu berhasil dilumpuhkan sama dia, dan dia pun menuju si Eda yang ngelaporin dia. Si Eda itu berusaha kabur nih ya kan, tapi ternyata tetap aja dapet sama si Jung Duk-hung. Dan untung juga vigilante ataupun Kim Ji-young datang tepat waktu sehingga dia bisa membantu si Eda tadi. Dan dia nyuruh si Jung Duk-hung untuk meminta maaf dengan tulus gitu. Nah setelah itu dia langsung pergi, dan sebenarnya si Eda berambut merah sempat berpapasan dengan Kim Ji-young. Cuma dia udah berganti pakaian seperti ini, jadi nggak curiga tuh si Eda berambut merah karena dia buru-buru mau ke sana ya kan. Dan dia mengaku tinggal di apartemen itu sehingga dia bisa masuk ke sana. Dan untung aja si Pak Pol tadi itu nggak kenapa-napa ya, walaupun dia luka parah ya, tapi dia setidaknya masih selamat. Dan ketika si Eda pergi ke atas, dia melihat bahwa Jung Duk-hung udah meninggoy dan vigilante meninggalkan sebuah pesan, dan keesokan harinya itu langsung viral di media sosial, di televisi, pokoknya di semuanya deh, viral banget. Nah, detektif pun menjadi bertanya-tanya kira-kira siapa yang melakukan itu, karena CCTV di semua ruangan itu nggak ada sama sekali. Udah diambil semua sama Ji-young, udah dirusak semua sama dia. Jadi detektif itu bakal mencari di mana si vigilante itu, dan mereka mengatakan bahwa vigilante itu bakal mereka cap sebagai killer. Loh. Dan gurunya si Kim Ji-young itu diminta untuk membantu detektif untuk mencari siapakah vigilante itu. Jadi untuk sementara mereka berdua untuk menyelesaikan tugas mereka itu nggak dibantu dulu sama si gurunya ini gitu. Dan gurunya juga melarang mereka untuk menyebutkan nama vigilante karena mereka itu kan Pak Pol, jadi nggak boleh mengikuti apa yang diberitakan sama media gitu. 이건 경찰이 어떤 방향으로 수사할지 잘 안. Nah, ketika dicek tuh sama detektif sama gurunya Kim Ji-young ke lokasi, ke TKP, mereka tuh nggak bisa nemukan apa-apa. Nah, tapi ada warga sipil yang datang ke sana dan dia mendukung vigilante, dan mereka bertanya kenapa vigilante itu dicap sebagai killer padahal dia tuh ngebantu masyarakat untuk menghukum orang-orang yang kebal hukum gitu loh. Terus tempat kerjanya si Eda berambut merah itu banyak banget ditelepon, tapi mereka nggak mau ngangkat karena banyak banget pertanyaan-pertanyaan terkait vigilante juga acara yang udah mereka siarkan. Tapi kali ini mereka banyak banget mendapatkan hate comment, tapi si Eda berambut merah nggak peduli. Dia bilang bahwa mereka bakal tetap melanjutkan itu dan sengaja nge-spill orang-orang yang mendapatkan hukuman tidak setimpal untuk memancing si vigilante itu muncul, sehingga mereka bisa mendapatkan berita yang lebih wow jika ada si vigilante mereka potret. Dan bener aja dong, mereka langsung nge-spill berita lagi tentang 3 orang ini nih. Dan mereka bakal nebak siapakah yang dipilih sama vigilante salah satunya. Dan ternyata yang di-spill sama media itu adalah So Do-yeop. Nah, pada malam harinya Ji-young langsung pergi lagi tuh secara diam-diam biar gak ketahuan sama temennya untuk mencari informasi tentang si So Do-yeop ini. Dia mencari-cari, ternyata So Do-yeop itu kasusnya adalah dia ngekill ibu dan juga anak-anaknya. Bener-bener sih dia nggak ada akhlak bener sih itu orang. Dan setelah dia ngekill orang-orang itu, dia pergi berpesta ke klub. Wah, benar-benar luar biasa. Dan dia nggak mendapatkan hukuman yang berat, padahal dia udah ngekill orang. Terus Ji-young menandai klub yang sering didatangin sama So Do-yeop. 우리 클럽 할 건데 같이 놀자. 야 이번 기말 1등 내가 너.
Dan kebetulan itu akhir pekan dan teman-temannya ngajak dia untuk pergi ke klub. Nah, biasanya dia itu nggak mau, cuma teman-temannya heran tiba-tiba si Jiyoung mau karena memang dia ada tujuan pergi ke klub itu. Kebetulan klub itu adalah klub tempat si Sodohyop berada. Dan ketika mereka sampai di sana, dia ditengin tuh sama si cewek ini kan, cewek cantik ini. Dia nggoda Jiyoung, tapi Jiyoung itu fokusnya sama si Sodohyop yang ada di seberang sana. Dan ternyata si cewek cantik ini tahu kalau misalkan Jiyoung itu ngeliatin Sodohyop sedari tadi. Nah, karena itulah si cewek cantik ini langsung ngajak si Jiyoung itu pergi dari sana dan dia pun langsung bertanya, kenapa Jiyoung ini dari tadi ngeliatin si Sodohyop. Nah, dikirain sama cewek ini Jiyoung itu mau beli obat itu tuh, obat ngefly ya. Tapi itu susah didapetin, hanya dijual khusus untuk mahasiswa internasional aja. Nah, setelah itu cewek itu konsumsi itu dan langsung nge-kiss Jiyoung. Baru episode awal nih ya, udah kiss saya dia. Ya karena itu rencana Jiyoung langsung berantakan. Jadi dia itu ngefly sehingga nggak bisa menjalankan rencananya dia. Dan ketika dia bangun besok paginya dia udah sampai di rumahnya dia dan nggak ngelakukan rencananya dia pada malam itu. Ya udah terpaksalah dia menunda gara-gara kiss sama si cewek itu dan ngebuat dia udah ngefly. Setelah itu dia ngecek-ngecek lagi informasi tentang Sodohyop dan dia pun menemukan komen Sodohyop sama temennya di akun media sosial orang yang udah dia kill. Dan dia pun ngelihat bahwa ya ada video dari anak si ibu yang di-kill sama si Dohyop. Dia juga mencari tahu informasi-informasi obat yang dijual sama Sodohyop itu dan itu ternyata transaksinya hanya tunai aja dong. Dan selalunya paling sering dia bertransaksi di klub yang dikunjungin sama Jiyoung dan juga teman-temannya kemarin. Nah setelah itu Jiyoung masih memberikan kesempatan tuh untuk melihat dan mencari waktu yang tepat untuk menghukum si Sodohyop ini. Dan dia memberikan peringatan pertama di mobilnya Sodohyop untuk menyerahkan dirinya. Dan Sodohyop pun langsung ketar-ketir dan menghubungi temannya dan meminta untuk mencari tahu nomor yang dikasih sama dia ya kan. Terus temannya nyari tahu tuh ternyata nomor itu adalah nomor dari BNN. Langsung semakin ketar-ketir lah dia ya kan. Tapi setelah itu dia masih mencoba untuk slow dan bertemu dengan kliennya dia untuk bertransaksi lagi dong. Nah setelah itu pulang ke rumah dan dia heran kok pintu rumahnya itu kebuka. Dan pasti ada orang yang masuk dong tanpa izin. Dan ternyata itu adalah si Vigilante. Nah Dohyop nggak terima dan marah-marah sama Vigilante. Dan dia pun pergi ke sana untuk nyerang Vigilante, tapi ya dia yang kena serang. Nah, Vigilante itu memberikan pelajaran sama dia dan menyuruh dia untuk meminta maaf sama keluarga yang udah dia kill. Tapi dia nggak mau. Hingga akhirnya dia pun terdesak dibuat sama Vigilante dan dibilang untuk minta maaf segera gitu. Walaupun yang udah dia kill itu udah nggak ada lagi gitu kan. Dan dia bilang sama si Jiyoung ataupun Vigilante oke, dia bakal meminta maaf. Tapi apalah daya, si Sodohyop pun langsung meninggoy dan keesokan harinya itu langsung ditemukan sama Pak Pol karena Jiyoung sengaja menyalakan GPS di HP-nya si Sodohyop dan akhirnya dia ditemukan dalam keadaan yang sudah begini, meninggoy. Terus Pak Pol mengambil tindakan dan bilang bahwa mereka itu bakal nangkap si Vigilante karena dia itu main hukum sendiri gitu. Tapi masyarakat itu simpang siur, ada yang mendukung, ada pun yang enggak. Karena ya Vigilante hukum orang-orang yang mendapatkan hukuman yang enggak setimpal, enggak adil gitu loh. Nah hal itu membuat Kim Jiyoung itu jadi waspada dan dia harus lebih berhati-hati lagi karena sekarang udah mulai jadi perhatian tuh si Vigilante. Dan si Eda berambut merah dia kesel karena nggak ada di lokasi ketika si Jiyoung ataupun Vigilante ngekill si Sodohyop. Pada capek-capek mereka nge-spill informasi, kagak dapat hasil gitu. Sabar ya mbak ya. Tapi gara-gara ulah Vigilante itu tingkat kejahatan langsung menurun drastis dong. Dan ternyata tugas Pak Pol ini diambil sama unit regional. Dan ternyata ketuanya itu dikenal sebagai monster. Ya ini, dia bernama Cho Hun.
Nah, si Chohun ini langsung mencari tahu tuh tentang Vigilante melalui temannya si Sodoyop. Apakah dia pernah melihat orang yang gak dikenal gitu yang ngikutin si Sodoyop gitu kan. Tapi temannya Sodoyop ini kayak aduh pokoknya dia nggak peduli dan dia ngelawan sama Chohun. Ya udah, inilah yang terjadi sama dia setelah itu. Udah digituin, tetep aja dia itu nggak peduli dan nggak mau ngejawab pertanyaan dari Chohun. Nah, mungkin dia udah nyari pengen meninggoy kali ya, dan langsung dihukum tuh sama si Chohun kayak gini nih. Nah, setelah digituin lah baru dia bilang mungkin yang dicari tahu sama Chohun itu si Vigilante, kayaknya anaknya masih muda banget gitu. Nah, setelah itulah Chohun bilang sama anggotanya dia, sama timnya dia, bahwa dia bakal menemukan di mana si Vigilante dan orang-orang bakal ngelupain dia dan dia bakal nangkap Vigilante. So, gimana kelanjutan kisahnya kita lihat di next episode. Thank you for watching guys, see you next video, bye bye.